Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutarjo MM, kepada yang selaku penguji dalam seminar rancangan aktualisasi, kepada yang terhormat Ibu Murningsih SPD, SPD SD selaku mentor, kepada yang terhormat Bapak Arif Effendi SHMM selaku moderator sekaligus coach. Selamat datang di seminar rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Perkenalkan, nama saya Sari Maufiro, tempat tanggal lahir di Semarang 16 April 1990. Saya bertugas di unit kerja SD Negeri Cetak Sari 1. Pengalaman kerja saya yang pertama saya pernah menjadi guru di SMP, kemudian di SD Letkul UNES, dan sekarang saya bekerja di SD Negeri Cetak Sari 1. Dalam rancangan aktualisasi kegiatan saya mengambil judul yaitu optimalisasi pembelajaran di masa pandemi melalui Yonasi Lingkungan pada siswa kelas 2B SD Negeri Cetak Sari 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Nah, SD Negeri Cetak Sari 1 Sayung, Kecamatan Demak ini merupakan salah satu SD negeri di bawah pemerintahan Kabupaten Demak yang memiliki visi misi yang berkolerasi dengan visi misi Kabupaten Demak. Di dalam unit kerja saya menemukan beberapa isu yang harus saya identifikasi. Dalam hal ini saya mendapatkan 6 isu yang saya dapatkan. Kemudian dari ke-6 isu nanti akan saya analisis dengan tapisan APKL dan USG. Untuk tahap pertama, saya menggunakan analisis tapisan APKL, di mana dari ke-6 isu tadi, kemudian saya peringkat hingga mendapatkan 3 peringkat terbesar. Dari ketiga peringkat terbesar tersebut, kemudian saya melanjutkan dengan menggunakan analisis lapisan USG. Dari analisis lapisan USG tersebut, saya mendapatkan satu isu yang berperingkat 1 dengan total nilai 15, yaitu kurang optimalnya pembelajaran di masa pandemik pada siswa kelas 2B SD Negeri Cetak Sari 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Nah, dari isu yang saya dapatkan itu, isu prioritas yang saya dapatkan itu, kemudian saya gunakan fishbone untuk menganalisis penyebabnya. Fishbone ini digunakan untuk hubungan sebab akibat. Kenapa isu itu terjadi? Di sini isu terjadi disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, penyebab dari metodenya. Penyebab metodenya yaitu guru masih menggunakan pembelajaran yang sifatnya konvensional, kemudian pembelajaran masih berpusat kepada guru, kemudian masih menggunakan metode ceramah. Pada penyebab materialnya, dalam ini tidak adanya media, kemudian tidak adanya alat peraga. Sedangkan pada penyebab manpower-nya yaitu minat guru membuat RPP inovatif itu masih kurang, dan minat siswa mengikuti pelajaran itu masih rendah. Dan yang terakhir, penyebab dari milieu atau lingkungannya yaitu kurang koordinasi dengan atasan, teman sejawat ataupun wali murid, dan literatur di perpustakaan yang terbatas. Dari sebab-sebab itulah yang mengakibatkan isu ini terjadi, yaitu kurang optimalnya pembelajaran di masa pandemi pada siswa kelas 2 BSD Negeri Cetak Sari 1 Sayong. Nah, dari isu tersebut, apa yang terjadi ketika tidak diselesaikan, maka yang akan terjadi yang pertama, sulitnya terwujud visi dan misi. Yang kedua, produktivitas kinerja guru akan menurun sebab tidak ada inovasi dalam mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang lebih parahnya nanti ini, peserta didik akan cenderung bosan dengan pembelajaran yang sangat monoton tanpa metode dan media pembelajaran yang variatif. Sehingga apa? Sehingga akan mempengaruhi pada hasil belajar peserta didik. Nah, dari isu tadi saya memiliki gagasan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu saya mengambil gagasan pemecah isunya optimalisasi pembelajaran di masa pandemi melalui Yonasi Lingkungan pada siswa kelas 2B SD Negeri Cetak Sari 1 Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saya tawarkan dalam pemecahan isu ini. Yang pertama melakukan pemetaan zonasi lingkungan, yang kedua membuat lesson plan, yang ketiga membuat RPP inovatif, yang keempat membuat media ajar, yang kelima melakukan kegiatan pembelajaran sesuai zonasi lingkungan, yang keenam membuat program APAP melalui kuisis, dan yang terakhir melakukan kegiatan home visit. Nah, adapun tahapan untuk setiap kegiatannya, pada kegiatan yang pertama yaitu melakukan pemetaan zonasi lingkungan, ada 4 tahapan. Yang pertama saya akan melakukan pengumpulan data siswa terlebih dahulu, kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan lingkungan mereka masing-masing. Setelah itu saya konsultasikan data yang saya dapat dengan mentor, dan yang terakhir saya mensosialisasikan pengelompokan tersebut kepada wali murid. Nah, output dari kegiatan pertama ini adalah pengelompokan siswa berdasarkan zonasi lingkungan. Sedangkan keterkaitan substansi dengan mata pelajaran, yaitu kegiatan ini sudah menanamkan mata pelajaran aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selain itu juga ada kaitannya juga dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Kontribusi kegiatan ini terhadap misi, kegiatan pemetaan lingkungan ini memberikan kontribusi terhadap visi Kabupaten Demak dan misi Kabupaten Demak yang kelima. Nah, penguatan nilai organisasinya, kegiatan ini itu memperkuat tercapainya nilai organisasi profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Kemudian pada kegiatan yang kedua yaitu membuat lesson plan. Tahapan dalam membuat ini, yang pertama saya akan membuat format lesson plan terlebih dahulu, kemudian saya mengumpulkan bahan untuk membuat lesson plan, kemudian yang ketiga membuat lesson plan, dan yang terakhir saya berkonsultasi dengan mentor terkait lesson plan yang saya gunakan. Nah, output pada kegiatan kedua ini yaitu lesson plan yang sudah disetujui oleh mentor. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat RPP inovatif. Nah, tahapan kegiatan ini yang pertama saya akan menentukan model RPP-nya dulu, yaitu saya akan menggunakan model RPP dengan model pembelajaran NHT. Langkah selanjutnya saya akan mengumpulkan bahan dalam membuat RPP, kemudian saya akan membuat RPP, kemudian saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait RPP yang saya buat, dan terakhir saya akan meminta pengesahan RPP tersebut. Output dari kegiatan ketiga ini adalah RPP yang sudah disetujui oleh mentor. Nah, untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat media ajar. Media ajar yang akan saya buat pada tahapan ini yaitu saya akan membuat media ajar berupa jam monster dan head number. Adapun tahapannya, pertama saya akan membuat desain media ajar tersebut, yang kedua saya akan konsultasikan desain tersebut kepada mentor, yang ketiga saya akan mencetak desain tersebut, yang keempat saya akan merakit media tersebut, dan yang terakhir saya akan mendemonstrasikan media yang sudah saya buat itu kepada teman sejawat. Nah, output pada kegiatan keempat ini yaitu jam monster dan head number yang sudah siap digunakan nantinya. Untuk kegiatan yang kelima yaitu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan zonasi lingkungan. Nah, pada kegiatan 5 ini langkahnya saya akan konsultasi kepada mentor. Kemudian yang kedua saya akan berkoordinasi dengan RT setempat karena ini terkait dengan lingkungan yang akan saya gunakan. Kemudian yang ketiga saya akan mempersiapkan media apa saja yang akan saya gunakan dalam proses KDM ini, dan yang keempat saya mempersiapkan siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar ini. Nah, untuk output pada kegiatan kelima ini yaitu KBM berjalan dengan baik. Untuk kegiatan yang keenam yaitu saya membuat program APAP. Apa itu APAP? Yaitu Aku Pintar, Aku Bisa melalui kuisis. Nah, ini salah satu tahapan tupoksi guru yaitu melakukan penilaian terhadap siswa. Adapun tahapan pada kegiatan ini yang pertama saya akan membuat draft soal. Setelah itu saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait draft soal yang sudah saya buat. Setelah itu saya akan menginput draft soal tersebut ke aplikasi kuisis. Kemudian setelah itu saya akan menguji coba soal yang ada di kuisis itu dengan teman sejawat terlebih dahulu. Dan yang terakhir saya memberikan link soal di kuisis itu kepada siswa. Nah, output pada kegiatan ini yaitu link soal di kuisis dan nantinya saya akan mendapatkan nilai evaluasi siswa. Pada kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan home visit. Nah, pada kegiatan ini tahapan pertama yang saya lakukan adalah membuat draft pertanyaan untuk kegiatan home visit. Kemudian saya berkonsultasi dengan
mentor terkait daftar pertanyaan home visit saya. Kemudian yang ketiga, saya membuat jadwal home visit. Yang terakhir, saya melakukan home visit sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Nah, untuk output kegiatan yang ketujuh ini yaitu terlaksananya home visit dengan baik dan angket home visit sudah terisi. Nah, semua ketujuh kegiatan yang saya tawarkan tadi semuanya berkaitan atau berkontribusi terhadap materi pelajaran, baik itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, kemudian manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Nah, selain itu juga kontribusi juga terhadap visi dan misi dari Kabupaten Demak. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya tawarkan tadi akan saya jadwalkan sebagai berikut. Nah, untuk kegiatan melakukan pemetaan zonasi lingkungan, saya akan laksanakan pada tanggal 26 sampai 28 April. Kemudian membuat lesson plan, saya lakukan pada tanggal 29 April sampai 3 Mei. Membuat RPP inovatif, itu saya laksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Mei. Untuk membuat media ajar, saya lakukan pada tanggal 8 sampai 20 Mei. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai zonasi lingkungan, saya lakukan pada tanggal 21 sampai 29 Mei. Untuk pembuatan program APAP ini saya lakukan pada tanggal 26 sampai 31 Mei. Dan yang terakhir, kegiatan home visit, saya lakukan pada tanggal 21 Mei sampai 8 Juni. Ini jadwal rancangan aktualisasi yang sudah saya plan dalam kegiatan aktualisasi saya nanti. Nah, demikian Bapak Ibu semua paparan rancangan aktualisasi saya. Saya mohon doa restu dan dukungannya serta motivasinya dan saran-sarannya agar kegiatan aktualisasi yang sudah saya rancang ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.